Okay, guys, so quick introduction. Now, I know normally we don't do introductions on this show, but I feel like this one, I ought to put an intro because number one, it's not every day that I get to sit down with somebody from Komnas Perempuan, and I'm not gonna lie, my ass cheeks are kind of clenched. And second, I just want to formally let everybody know that this episode is going to be a part of this huge project that I've been working on behind the scenes for a really long time, you guys. It's a documentary by Voice of America that I'm featured in. This show is featured in, and there's going to be so 2 episodes that are confirmed that are going to be, of course, on TIGS and featured in the Voice of America documentary. The documentary, hold on, I forgot to mention, focuses on the issue of non-consensual intimate imagery. Included under that umbrella is deepfake pornography. So, and that's why I'm featured in it, because I think y'all remember sometime last year, I helped blow up a specific case related to this issue. Now, there are going to be 2 episodes. This is the first one featuring Komnas Perempuan with Mbak Ami here today. And then there's going to be the one after this episode is going to be featuring Rahayu Saraswati from Garindra. And then there's going to be hopefully a third one. I don't think I'll mention her name just yet, but she's also a politician and she's very vocal in advocating for women's rights, women and girls' rights. I'm still waiting to hear back. So hopefully that one, hopefully she says yes, but if not, it's okay. I understand people are busy or maybe just not interested. But yeah, this is going to be a bilingual episode, campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. So apologies for all of our international listeners from other countries, or for those of you that only speak English and understand English. But this is an Indonesian-focused episode. So yeah, there'll be more English episodes in the future. Tapi ya, oke, bisa mulai aja. Hari ini ada si Mbak Ami dari Komnas Perempuan. Selamat datang ke acaranya. Dan thank you so much for being here today. Thank you so much for doing this. Jadi, mungkin mau kata apa-apa dulu sebelum aku mulai dengan pertanyaannya. Iya, saya Siti Aminatati. Saya komisioner Komnas Perempuan untuk periode 2020-2025. Sebelum di Komnas Perempuan, saya adalah pengacara publik yang membantu korban-korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan keadilan, juga pengacara publik untuk hak kebebasan beragama. Nah, di Komnas Perempuan saya mengampu 2 unit kerja. Pertama adalah menjadi ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan. Ini subkom yang bertugas untuk menganalisa peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan saran dan rekomendasi sebaiknya bagaimana peraturan perundang-undangan itu berpihak kepada perempuan. Di antaranya yang berhasil kami dorong, tentu bersama masyarakat sipil, bersama gerakan perempuan, bersama teman-teman jurnalis, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS, guys. Ya, Undang-Undang TPKS yang nanti 9 Mei 2022 akan berusia 2 tahun. Jadi podcastnya Indah ini sangat tepat sekali karena bertepatan dengan 2 tahun Undang-Undang TPKS. Dan salah satu hal yang dihasilkan dari Undang-Undang TPKS itu adalah adanya tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. KSBE ini adalah bagian kecil dari kekerasan berbasis gender online yang selama ini yang akan kita diskusikan saat ini. Yes, exactly. I think we can just jump straight in. That's actually my first question. Nah, pasti buat para pendengar, para penonton, I'm sure you guys are familiar with the term KBGO ya, KBGO, kekerasan berbasis gender online. Kita dengar itu banyak, apalagi di dunia Twitter ya kan. Lebih banyak orang sekarang lebih familiar dengan istilah itu, tapi mungkin belum begitu paham apa sih persis yang dimaksudkan oleh kekerasan berbasis gender online. Jadi mungkin can you give some examples, like specific examples? Jadi
kekerasan berbasis gender online ini kan diterjemahkan oleh teman-teman di Indonesia ya, dari Violence Against Women Online. Jadi sebenarnya ini adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi informasi dan komunikasi, yang kemudian diterjemahkan agar lebih mudah dipahami publik sebagai kekerasan berbasis gender online. Apa itu? Jadi kekerasan berbasis gender online itu adalah setiap bentuk kekerasan yang menyasar perempuan karena ia perempuan atau berdampak secara tidak proporsional pada perempuan. Hal ini difasilitasi, dilakukan melalui atau diperburuk dengan teknologi informasi dan komunikasi, sebagian maupun seluruhnya, yang kemudian ini menyebabkan pelanggaran pada hak-hak perempuan lain. Nah, kenapa ini ditegaskan di fasilitasi, di mediasi, dalam artian mediumnya adalah ICT, diperburuk, karena kemudian KBGO itu kita tidak hanya bisa melihat itu pada tatanan online, karena itu juga keberlanjutan dari sistem nilai patriarki yang mediumnya saja, misalnya yang berpindah ke secara online gitu, atau ada juga yang dari online balik ke masuk ke dunia nyata gitu ya, atau ada juga dari dunia nyata untuk mengontrol dan menyakiti seseorang itu diperburuk dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi intinya ini adalah kekerasan terhadap perempuan karena ia perempuan yang difasilitasi, dilakukan melalui atau diperburuk dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. What are some more common examples perhaps? Ya seperti misalnya contohnya ya, contohnya kalau yang banyak misalnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kan banyak, ada yang catcalling. Dulu sebelum kemajuan teknologi mungkin catcalling itu menjadi semacam apa ya, gangguan di jalan ya, kayak street crime kayak gitu. Tapi ketika ini dengan ada teknologi ya, itu catcallingnya itu juga bisa dilakukan misalnya melalui komentar, melalui pengiriman gambar atau video singkat dan seterusnya, kan itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya yang terjadi itu kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran, itu tanpa ada teknologi dan informasi itu terjadi, tapi dengan teknologi itu menjadi buruk. Contohnya misalnya relasi pacaran, membuat konten intim, ya, itu kan sebenarnya bentuk kontrol laki-laki terhadap perempuan atas tubuh dan seksualitasnya. Nah, ketika misalnya sudah tidak bisa dikontrol, perempuannya meminta putus atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi yang laki-laki atau pasangannya, ancamannya yang kemarin aku sebar ya gitu ya, blackmail atau misalnya seperti itu ya, atau misalnya dilakukan aku sebar kecuali kamu bayar. Oke, itu kan juga ada gitu. Itu kan menjadi sexploitation ya, seperti itu. Atau misalnya untuk mempermalukan. Dikirim ke sekolah, dikirim ke tempat kerja, ya, misalnya itu biasa banyak dilakukan oleh mantan pacar gitu ya, atau untuk memaksa perempuan tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan. Contohnya misalnya yang pernah kami terima, seorang istri ingin bercerai dari suaminya karena suaminya menjadi pelaku KDRT. Ketika ia mengajukan gugatan cerai, suaminya mengatakan, oke, kalau kamu terus melanjutkan gugatan cerai ini, video-video suami istri kita dalam artian hubungan seksual mereka akan saya sebar ke sekolah atau ke keluarga besar. Itu kan memaksa kemudian perempuan ini menghentikan gugatan perceraiannya. Itu contoh untuk tidak melakukan atau melakukan. Jadi ragamnya sangat banyak, Mbak Indah. Kami mengidentifikasi itu kurang lebih kekerasan berbasis gender online itu bisa sampai 25 bentuk. Walaupun kemudian kita bisa clustering ya menjadi yang besarannya gitu ya. Tapi umumnya itu kalau yang terkait kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan berkaitan dengan
seksualitas dan tubuh perempuan. Salah satu pertanyaan dari teman aku nih, karena I don't think I can speak for all influencers atau public figures seperti aku, tapi dalam circle-nya aku sebenarnya ini common experience banget, di mana cowok-cowok random akan DM dan DM-nya itu unsolicited private photos. Misalnya dick pics kayak gitu. Dan ada sih pertanyaan dari teman aku, minta aku tanya sama si Mbak Ami, apakah itu juga termasuk kekerasan berbasis gender online, karena mereka of course targetnya perempuan, dan itu ya mungkin bukan, it's not blackmail, it's not coercion, tapi itu a form of harassment. Ya, itu juga termasuk ya? Iya, itu termasuk. Karena misalnya jika seseorang mengirimkan, mentransmisikan gambar, video, tangkapan layar yang tidak diinginkan oleh penerimanya, maka itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu ada di, kalau kita bicara undang-undang TPKS ya, itu ada di pasal 14 ayat 1 huruf B. Jadi misalnya ada laki-laki ya siapalah kayak gitu, dan mereka kirim aku misalnya yang tadi aku sebutkan unsolicited photo of his appendage, dan itu bisa sesuatu yang aku tidak suka, kamu tidak terima, dan aku what's the word in Indo, gugat, aku bisa laporkan ya. Bisa. Ya. Oh. Ketika itu yang menerima tidak menghendaki. Banyak kasus seperti ini, pengiriman gambar-gambar baik yang real maupun yang rekayasa ya. Misalkan ada diskusi di grup gitu ya. Perempuan ini sangat memberikan pendapat sangat kritis tentang sebuah isu. Salah satu cara membungkamnya adalah di DM dengan dikirimkan gambar-gambar yang justru misalnya kemudian itu menyebabkan perempuan ini bungkam di WAG. Misalnya kalau kita menginginkan grup WhatsApp ya, untuk tidak lagi memberikan pendapatnya. Jadi itu juga salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online, karena kemudian menyebabkan banyak perempuan menghentikan atau terbatasi kebebasan berekspresi dan berpendapatnya. Contohnya itu ya, yang saya temukan misalnya perdebatan publik, tahu-tahu dapat WA di gambar atau video yang tidak dia sukai. The examples that you gave just now, contoh-contoh kekerasan KBGO yang tadi Mbak Ami berikan itu, apakah itu sering terjadi di kehidupan nyata? Could you paint us like a general overview of the current situation here in Indonesia when it comes to KBGO? Mungkin ada beberapa statistik yang menurut Mbak Ami penting untuk di-highlight di episode hari ini. Iya, jadi sebenarnya kalau secara umum istilah KBGO ini kan baru muncul mungkin 2017 ke sini. Itu seturut dengan kalau di tatanan internasional itu ada rekomendasi umum nomor 35 tahun 2017 dari Komite Perempuan tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Salah satu warning tanda kutip yang diberikan oleh Komite Perempuan itu adalah kekerasan berbasis gender ini sekarang sedang berkembang loh gitu. Ada yang difasilitasi, diperburuk oleh kemajuan teknologi dan informasi gitu ya. Gitu. Kemudian di Komnas Perempuan sendiri kita menerima pengaduan itu, tapi kita belum menamakan. Menamakan maksudnya? Tidak menamakan sebagai KBGO karena waktu itu belum diketahui ini apa sih, makhluk apa. Tapi ada orang dikirimin email yang tidak pantas, fotonya disebarluaskan atau videonya disebarluaskan. Itu kan sudah terjadi sebelum 2017. Tapi kita kan belum menamakan, belum ada kategorinya. Belum ada kategori. Kemudian kami belajar dan kemudian menamakan sebagai kekerasan berbasis gender online. Dan waktu itu mencatatkan di dalam catatan tahunan Komnas Perempuan itu tercatat misalnya awalnya 19 kasus, kemudian 2018 naik lagi 81 kasus. Kemudian kami komunikasikan ke teman-teman ya, ke lembaga layanan, kami bikin sharing session. Tuh, ini kalian nemuin nggak kasus kayak gini gitu. Nah,
peningkatan yang luar biasa itu terjadi di tahun 2020. Ya. Itu misalnya dari 948 menjadi 1600 sekian, kemudian menjadi 1700, dan tahun 2023 ini ada 1272 kasus kekerasan berbasis gender online. Tidak hanya NCII ya, tidak hanya Anti-Fake dan seterusnya, tapi secara umum itu terjadi kenaikan. Dan inilah yang kemudian data ini kami sampaikan dan untuk membangun kesadaran bahwa ini loh, kita ruang siber itu nggak aman loh. Kita harus lihat, karena dulu mungkin kalau generasinya Indah dan teman-teman itu biasa lah ya main medsos. Tapi bagi generasiku gitu ya, mungkin apa sih ini kan enggak ya. It's not normal behavior ya. Akhirnya kami mengumpulkan data, menyampaikan suara korban. Maka kemudian ini diadopsi di tahun 2022 dengan kekerasan siber berbasis elektronik. Dan ini memang seiring perubahan pola interaksi dan relasi masyarakat kita ketika COVID. Jadi ketika kami lakukan analisa pengaduan per bulan, kasus kekerasan berbasis gender online ini paling tinggi adalah di bulan-bulan ketika ada dulu isolasi, karantina. Karena memang sebagian besar kehidupan kita itu kan beralih ke dunia berbasis internet. Sehingga komunikasi, relasi, interaksi itu lebih banyak melalui jalur-jalur komunikasi internet, dan disitulah peningkatan terjadi. Nah, ini yang kemudian baru disadari dan diakui pengalaman-pengalaman perempuan ini, dan kemudian didorongkan di Undang-Undang TPKS. Itu gambaran umumnya, Indah. Jadi kalau dari statistik tahun 2023 ini ada 1272 kasus. Dan yang paling banyak itu dilakukan oleh pacar dan mantan pacar. Itu ajak ya dalam pantauan kami untuk kasus kekerasan berbasis gender online itu di ranah personal, dalam artian ada relasi personal, dilakukan mantan pacar atau pacar. I see. Di tahun-tahun belakangan ini, kalau dari POV-nya Komnas Perempuan, apakah kalian mulai melihat lebih banyak korban-korban women and girls more empowered to come forward in cases of sexual violence? Karena kan biasanya dalam kasus-kasus sexual violence itu, dan ini bukan cuma di Indonesia ya, I think it's a worldwide phenomenon di mana biasanya korban itu disalahkan, dan jadi mereka tidak ingin lapor ke polisi, dan mereka nggak mau pergi ke authorities, jadi mereka pendemin aja kayak gitu, dan mereka they don't come forward. Tapi in recent years, apakah lebih banyak di mana mereka sekarang lebih mau come forward dan melapor to seek justice, atau apakah masih belum banyak yang berubah? Sebenarnya kalau dari data ya, untuk kekerasan seksual ini belum banyak berubah. Datanya masih sama gitu ya. Kalau terkait pelaporan juga angkanya juga tetap sama gitu. Namun kalau misalnya terkait dengan bagaimana keberanian korban, ya itu kembali sebenarnya kepada ekosistem yang dukung korban. Jadi kalau misalnya dalam konteks ketika korban dia mendapatkan ekosistem yang mendukung dia untuk mengklaim keadilannya, dia akan cenderung untuk speak up gitu ya. Misalkan dia punya peer group yang mensupport, dia punya keluarga yang mensupport, maka penanganan kasusnya itu bukannya mudah ya. Korban akan lebih aman dan lebih kuat karena dia tahu dia mendapatkan pendukung, dia tidak dipersalahkan. Nah, yang menjadi dilema itu untuk kekerasan berbasis gender online itu kan umumnya walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi pada perempuan dewasa ya, itu adalah terjadi pada remaja. Oke. Nah,
Yang kemudian dalam pola keluarga kita, anak itu kan masih menjadi tempat salah ya kan. Misalnya anak ketika dia ada kasus, misalnya dia mengirimkan gambar atau videonya tersebar, dilema yang dihadapi anak perempuan gitu ya. Kalau dia cerita ke orang tuanya, pasti dimarahin kan. Itu kan menjadi salah satu faktor ketakutan anak juga. Ketika misalnya aku cerita ke orang tua aku, belum tentu misalnya mendapatkan dukungan dari keluarga. Ini juga menjadi catatan penting bagi dukungan kepada korban. Keluarga selain melakukan pencegahan, kalau itu terjadi harus mendukung korban. Nah, itu sih Indah. Jadi salah satu hambatannya di remaja seperti itu. Kemudian yang kalaupun misalnya umumnya dari kasus-kasus yang masuk, ketika kami melakukan assessment, apa kebutuhanmu? Gitu ya, apakah butuh bantuan hukum, butuh konseling, butuh keamanan digital, atau butuh bagaimana? Umumnya mereka mengatakan pokoknya saya nggak mau papa mama tahu misalnya, saya nggak mau ini tersebar. Gitu. Jadi kebutuhannya pada tatanan itu jangka pendek itu adalah itu tidak terhenti tersebar, kemudian orang tuanya tidak perlu tahu, misalnya seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi hal yang bagi organisasi pendamping itu harus dikelola. Bagaimanapun dia memiliki hak untuk mengatakan saya ini itu gitu ya, misalnya bagaimana penanganan kasus ini, tapi juga kita harus membangun ekosistem. Jadi prosesnya agak memerlukan waktu. Misalnya bagaimana mendorong dia cerita kepada keluarga, dan kita juga menemani keluarga untuk sama-sama menghadapi masa sulit dan masalah si anak. Itu tantangannya. Kalau di Komnas Perempuan kebanyakan victimsnya itu mereka datang sendirian atau dengan keluarga? Sendiri. Dan ada yang dengan keluarga, ada yang dengan pendamping. Kalau mereka saat mereka di bawah umur, apakah itu menjadi masalah kalau tidak mau melibatkan orang tua karena masih di bawah umur? Is that a problem or? Karena kan kalau di dalam hak anak juga ada hak partisipasi anak ya. Jadi dan juga ada konteks korban boleh menentukan apa yang boleh dan tidak kan. Dalam artian penanganan kasus ini seperti apa. Nah, ketika dia menyatakan saya tidak ingin A, B, C gitu ya. Pendekatannya kan bukan dia harus ada izin orang tua dan seterusnya, tapi kita lebih mengkomunikasikan kepada anak, misalkan dia dikuatkan dulu bahwa kita ditemani, misalnya merujuk kepada pendamping, bagaimana untuk sama-sama berkomunikasi dengan orang tua agar tadi anak dapat dukungan. Tapi ujung-ujungnya orang tua harus dikasih tahu. Ya, karena bagaimanapun nanti pendamping Komnas Perempuan kan tidak bisa menghadapi menemani sepanjang hayat ya. Bagaimanapun dia dibutuhkan keluarga, komunitas yang mendukung dia. Jadi sebenarnya poinnya adalah bagaimana membangun ekosistem penanganan dan pemulihan. Nah, untuk pemulihan itu kan membutuhkan peran keluarga. Tidak cukup misalnya hanya dengan pendamping dan profesional gitu. Kecuali misalnya adalah untuk kasus-kasus kekerasan seksual di mana misalnya ayah yang jadi pelaku. Maka itu kan lebih ke ibunya aja atau ke keluarga besar yang mendukung korban. Kasus-kasus di mana ayah menjadi pelaku itu bukan KBGO kan, itu lebih ke sexual violence in general kan? Ya, itu incest. Ya. Karena kalau aku tidak salah, what's the word in Indo? Peringkat peringkat child rape, incestuous rape di Indonesia itu lumayan tinggi. Betul. Kalau nggak salah aku ingat aku lihat statistik ini dari Komnas Perempuan, lupa laporan tahun berapa, tapi when it comes to sexual violence in Indonesia, the most frequent perpetrators, pelakunya nomor 1 itu kalau digabungin current partner, romantic partner atau ex romantic partner, terus kedua ayah atau stepfather. Ya.
Aku sebenarnya lumayan terkejut juga tadi Mbak Ami bilang bahwa when it comes to victims coming forward to melaporkan kasus-kasus seperti ini belum banyak yang berubah di beberapa tahun yang belakangan, karena aku awalnya sih pikir gini, I think social media has done a lot and it has come a really long way in terms of hosting spaces for victims of sexual violence, mobilizing support, spreading information. Jadi di social media itu kan sekarang lebih hal yang lazim ya menemukan konten-konten yang membahas tentang kekerasan seksual kayak gitu, dan juga informasi di mana kalau ini terjadi kepada kamu, call this person or call this organization atau pergi ke sini. Dan awal-awalnya aku pikir mungkin gara-gara itu, because we're making all this noise on social media, itu membantu, tapi ternyata enggak ya. Konteksnya nggak gitu. Kalau tadi yang aku sampaikan tidak berubah itu adalah di jumlah kasus, kemudian di pengaduan. Ya, oke. Iya. Tapi kalau untuk konteks KBGO itu harus kami akui peranan teman-teman yang memberikan kampanye melalui media sosial itu mempengaruhi ini ya, pengambil kebijakan. Contohnya misalnya gampangnya ya, karena saya mengawal undang-undang TPKS waktu itu COVID, kita nggak tahu gimana nih caranya mengadvokasi undang-undang TPKS sementara kita nggak boleh keluar rumah. Salah satu sarana yang digunakan dan yang paling efektif itu adalah media sosial, dan memang kehadiran teman-teman yang membuat berbagai konten itu harus kita apresiasi, dan jika perlu harus itu diperbanyak dengan bahasa-bahasa yang mungkin juga mudah dipahami oleh publik Indonesia. Karena sekali lagi Indonesia itu kan Aceh ke Papua gitu ya, itu sangat luas, dan yang tak kalah penting ibaratnya apa yang dilakukan Indah, teman-teman memberikan literasi melalui medsos itu jangan membuat kecil hati ketika misalnya jumlahnya masih banyak. Justru kalau jumlahnya banyak itu menunjukkan korban memiliki medium untuk bersuara, memiliki atau sebuah daerah atau komunitas itu ada lembaga-lembaga, sehingga kalau Komnas Perempuan ngelihat angka itu ya, itu bukan lebih baik atau lebih buruk. Justru kalau angka itu naik, misalnya di sebuah daerah, misalnya di Jakarta nih, kan provinsi yang angkanya cukup tinggi itu, angka ya laporannya itu Jawa, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, seingat ada 5-4 ya itu yang utama. Itu berarti daerah-daerah itu memiliki lembaga layanan. Kan kita tidak bisa mengatakan di Aceh yang yang jumlahnya kurang dibandingkan Jakarta itu lebih baik dibandingkan Jakarta gitu. Mungkin di Aceh lembaga layanannya tidak sebanyak seperti di Jakarta. Kan seperti itu. Aksesnya mungkin tidak sebaik yang seperti sini. Atau misalnya yang di Papua mungkin angkanya 0. Tapi kita kan tidak bisa mengatakan di sana tidak ada. Jadi apa yang dilakukan Indah dan teman-teman itu sangat berharga. Dan yang tidak boleh kalah penting gini Indah. Apa yang dilakukan Indah kan berupaya memberikan pendidikan kepada publik, terutama perempuan. Tapi selain Indah, ada juga pihak yang menggunakan internet, siber itu untuk memenuhi hasrat-hasrat mereka, untuk melakukan kejahatan. Jadi ibaratnya double edged sword mungkin. Iya, ibaratnya kayak siber, internet itu hal yang netral kan. Tergantung pada orang yang melakukan dan tujuannya untuk apa. Nah, social media, aku selalu bilang social media when used for good by good people can achieve wonderful things. Betul. Tapi sayangnya di luar situ banyak yang menggunakan social media untuk hal-hal yang unfortunately ya jahat. Dan ya yang pasti social media itu penting, tapi jelas-jelas I don't think it's enough, and I don't think it is everything when it comes to the fight against sexual violence. Tapi kalau menurut Mbak Ami, apakah social media itu sejauh ini the best we have currently in terms of getting justice in Indonesia? Karena balik lagi yang tadi kita ngomong awal, Indonesia sayangnya kita itu terkenal
negara di mana sebuah kasus itu harus viral duluan sebelum law enforcement bisa bertindak. Banyak orang di luar sana, it's for a lot of people. I think they could debate on that one. I've heard a lot of people disagree with that argument. But where do you stand on that argument? Apakah kalau menurut Mbak Ami, Mbak setuju bahwa law enforcement di Indonesia itu kurang bergerak, kecuali apalagi kasus-kasus yang melibatkan wanita dan perempuan harus viral dulu baru ditanggapin? Itu kalau aku sih bilang tergantung kasusnya. Karena ada kasus yang itu juga tidak viral, banyak kasus yang tidak viral, tapi itu juga selesai sampai ke pengadilan. Tapi media sosial untuk kasus-kasus yang mengalami hambatan keadilan seperti penundaan berlarut, ya, delay injustice gitu ya, atau misalnya ada intervensi kekuasaan atau misalnya ada ketidakjelasan gitu ya, maka penggunaan media sosial itu akan efektif jika itu juga tepat sasaran. Karena juga misalnya tidak semua kasus yang di-up di media sosial itu menjadi viral atau korban mendapatkan keadilan. Nah, pertanyaannya kan gini, ini proses refleksi ya bagi kami. Kenapa sih korban atau pendamping pada akhirnya memviralkan kasus itu melalui media sosial? Itu kan karena media sosial itu memberikan ruang untuk komplain kepada lembaga-lembaga yang lebih tinggi, kepada pengawas-pengawas lembaga-lembaga di level misalnya kabupaten, provinsi. Ibaratnya kan melalui media sosial kita bisa mention dari presiden, menteri gitu ya, mungkin langsung Kapolri, Kapolda gitu ya. Yang kalau melalui proses biasa gitu, mungkin kan itu tidak terdengar. Jadi sebenarnya ketika ada kasus-kasus yang mengalami hambatan keadilan, itu komplainnya itu melalui media sosial itu akan berdampak efektif. Ya, dan beberapa kasus. Ketika proses memviralkan itu, teman-teman korban dan pendamping itu juga menyiapkan dengan baik. Mengapa? Karena kerap kali kalau itu tidak disiapkan dengan baik, itu akan memperburuk korban. Misalkan gini, pengalaman ya, misalnya ada temannya nih yang mengalami pelecehan seksual. Saya sebagai temannya merasa marah sekali. Terus saya langsung nge-tweet cerita. Nah, ternyata korbannya itu tidak memberikan konsen loh kalau itu di-up di media. Ini pernah terjadi? Iya. Oke. Atau korban yang kemudian dia marah, dia ibaratnya dia tidak tahu apalagi yang harus dilakukan. Dia bikin status atau dia mengunggah berbagai foto dan seterusnya, menyebut nama gitu ya. Yang kemudian tapi tidak dia iringi dengan mengadu ke aparat penegak hukum. Maka kemudian hukum itu kan kadang memang ya kaku ya. Korban ya ketika dia berhadapan dengan pelaku yang memiliki kuasa, itu dijadikan celah, misalnya dituduh dengan pencemaran nama baik. Nah, itu yang kemudian karena misalnya proses dia ini kan tidak dilakukan dengan misalnya ditemani ya, misalnya tidak menyebut nama dulu, kemudian sebaiknya yang mengunggah itu sebenarnya kalau kami menyarankan itu tidak korban, tapi misalnya bisa itu teman atau keluarga. Kenapa? Netizen itu tidak selamanya seperti Mbak Indah. Netizen tuh banyak yang jahat kan. Komentar-komentar itu tidak selamanya mendukung korban. Ketika misalnya korban dia dengan nama akunnya gitu cerita saya mengalami ini, pasti ada tuh komentar yang menyalahkan dia kan, mempertanyakan moralitas tanpa melihat bahwa dia sebenarnya sedang butuh bantuan, dia sedang butuh pertolongan, kan gitu ya. Nah jadi ketika memviralkan itu juga harus
ditimbang dengan cermat agar tadi korban tidak semakin buruk karena membaca komentar dan seterusnya. Karena biasanya kami menyarankan kalau mau ini kan korban puasa medsos. Ya itu kan puasa dulu nggak. Karena komentar-komentar itu juga mempengaruhi mental korban. Kemudian misalnya dilakukan dengan bahasa yang tidak akan ibaratnya menjadi serangan balik ya. Karena kalau menjadi serangan balik makin memperburuk kondisi korban. Kemudian konsentrasi itu menjadi terpecah dari mendampingi kasus kekerasan seksualnya menjadi dua misalnya. Kekerasan seksualnya dengan pencemaran nama baik gitu. Walaupun kemudian Undang-Undang TPKS itu sebenarnya memberikan jaminan korban yang sudah melaporkan kasusnya itu tidak boleh dipidana atau digugat secara perdata, tapi melaporkan. Jadi kalau misalnya mau ibaratnya mengekspresikan perasaannya, menyampaikan kepentingannya, itu juga harus diiringi dengan laporan ke lembaga penegak hukum. Sehingga ini udah dilaporkan. Kamu gak bisa nuduh aku dengan pencemaran nama baik. Kita selesaikan dulu nih kasus ini gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Tapi aku dan pasti banyak orang lain, kita juga sering dengar di mana celah hukum itu, di mana the victim can also be countersued with pencemaran nama baik, dan itu yang menjadi halangan bagi banyak korban untuk mau come forward dengan laporan, atau justru itu menjadi masalah kepada victimnya. Iya. Dan kemudian pada akhirnya kerap kali karena korban dituduh dengan pencemaran nama baik, kondisi psikologisnya memburuk, yang kemudian tidak sedikit korban yang kemudian mencabut laporannya. Ini aku mau narrow down sedikit karena ini kan sejauh ini kita membahas, I feel like we're talking about sexual violence in general. Mari kita narrow down sedikit ke topik yang lebih spesifik, yaitu NCII, non-consensual intimate imagery. Now for all of the people that are listening to this, maybe you're like, what is non-consensual intimate imagery? You've definitely heard of revenge pornography. Tapi mungkin Mbak Ami mau yang menjelaskan kenapa sih kita lebih baik panggilnya non-consensual intimate imagery daripada revenge pornography? Karena ternyata kemudian kita lihat juga pornografi itu kan menjadi diksi yang kontradiksi gitu ya, dan itu juga banyak polemik lah dengan pengertian pornografi. Terlebih di Indonesia misalnya undang-undang pornografi itu juga tidak memberikan pengakuan terhadap pengalaman perempuan di dalam industri pornografi. Jadi bagi Komnas Perempuan misalnya pornografi itu harus dikontekkan dalam konteks industri. Ya, pembuatan, produksi dan seterusnya, yang sebenarnya perempuan di dalam industri pornografi itu pun sebenarnya dia adalah korban. Ya, korban dalam konteks sistem patriarki di mana tubuh, aktivitas seksual itu dijadikan komoditas, kan gitu ya. Sehingga dengan alasan itu misalnya nggak bisa dong memakai istilah pornografi, karena pornografi itu sendiri adalah kekerasan terhadap perempuan. Kemudian revenge, balas dendam seterusnya. Apakah benar penyebaran konten intim itu semata-mata karena dendam? Misalnya karena kamu mutusin aku sebarkan konten intim itu sebagai balas dendam. Di dalam kasus-kasus yang kami amati ataupun masuk, itu tidak semata-mata untuk balas dendam, tapi misalnya untuk eksploitasi seksual yang lebih dalam, kemudian untuk pemerasan finansial, juga untuk mencemarkan nama baik gitu ya, bukan hanya dendam gitu ya, mencemarkan nama baik, dan yang utama sebenarnya untuk terus mengontrol. Jadi di dalam konteks NCII, konten yang dimiliki seseorang itu menjadi alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Untuk mengontrol pasangannya. Jadi tidak semata-mata untuk dendam. Dan lebih mirisnya lagi, apalagi zaman sekarang with the advancement of technology, we're seeing a increase in deepfake pornographic incidents.
Jadi correct me if I'm wrong, deepfake pornography itu sekarang di bawah umbrellanya NCII kan? Itu sebuah bentuk NCII. So basically for everybody listening, if perhaps you're having a hard time understanding this, non-consensual intimate imagery is just basically it's your nudes that you never gave consent to it being uploaded online, to it being shared. Dan belakangan-belakangan ini yang menjadi masalah lebih besar itu adalah beberapa orang mereka memiliki akses ke teknologi yang canggih. Sekarang udah bisa membuat foto baik video orang siapa aja, siapa saja ini bisa kena. Mereka memakai teknologinya untuk membuat video atau foto konten of you. Bisa apa saja, bisa kamu telanjang, bisa you in the middle of doing sexual acts, dan ya itu aku mau bahas khusus tentang itu hari ini. Jadi kalau NCII dan termasuk deepfake pornography juga ya, apakah Komnas Perempuan sekarang lagi melihat uptick in NCII related cases? Nah, untuk yang deepfake ini, yang terkait dengan NCII dalam varian deepfake ini, kami belum mendapatkan pengaduan terkait hal ini. Walaupun fenomenanya ada. Ya, misalnya aku diceritain sama anakku misalnya tentang aplikasi yang itu menelanjangi foto perempuan gitu ya. Walaupun kemudian dibilang tapi ada juga yang bikin aplikasi yang memasangkan pakaian gitu ya. Nah, itu kami belum mendapatkan pengaduan sejauh ini terkait dengan itu. Tapi kalau sebenarnya kalau dilihat dalam konteks undang-undang itu bisa dikategorikan kan sebagai diedit dan seterusnya yang bisa dijangkau dalam melalui undang-undang ITE. Ya, proses editing, rekayasa sebuah konten itu bisa masuk ke dalam atau cakupan ke dalam undang-undang ITE. Namun sekali lagi undang-undang ITE itu sifatnya sangat netral gender gitu ya. Jadi dia hanya mengatakan dilarang melakukan mengedit, merubah sebuah konten tanpa izin misalnya gitu. Tapi bahwa pengalaman perempuan fotonya diedit sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi konten yang memiliki pewarnaan pornografi itu tidak menjadi pertimbangan. Padahal secara sosial kan walaupun itu rekayasa, ketika kepalanya adalah kita, masyarakat akan memberikan nilai buruk ya kepada perempuan. Ya, itu yang saya maksud belum mempertimbangkan pengalaman perempuan terkait isu ini. I was doing research about this topic, and correct me if I'm wrong, but in Indonesia we don't have laws specifically on deepfake generated content just yet. Benar? Iya. Tapi kalau misalnya kita bawa ke dalam tafsir itu bisa masuk ke undang-undang ITE, pasal-pasal tentang merubah ini ya muatan gitu ya, proses editing dan seterusnya, tidak spesifik deepfake. Aku sebenarnya mau share ini, nggak tahu kalau Mbak Ami pernah lihat apa enggak, tapi there's this app. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang seperti ini, AI powered applications, and I wanted to let you know because aku curious juga. Aku menemukan kayak situs-situs seperti ini, aplikasi-aplikasi seperti ini. What do I do with this information? Apakah aku laporkan ke siapa? Biar aplikasi-aplikasi seperti ini kan kalau menurut aku nggak layak ya untuk beredar di pasar aplikasi Indonesia untuk digunakan masyarakat. Kan ini bahaya banget ya. Like who do I go to? Like who do I tell untuk hal-hal seperti ini di-block, atau apakah itu possible juga aku nggak tahu. Kalau untuk misalnya untuk aplikasi dan seterusnya, mungkin itu bisa dijawab oleh Kementerian Informasi dan Teknologi Menkominfo, karena yang memiliki kewenangan itu. Juga memang sebenarnya yang harus didorong oleh kita dan negara itu adalah tanggung jawab dunia usaha. Jadi sebenarnya di Indonesia ada misalnya istilahnya business and human right. Jadi dunia usaha termasuk penyedia aplikasi itu harus ditegaskan bahwa produk-produk mereka
itu tidak boleh melanggar hak asasi siapapun, termasuk misalnya hak asasi perempuan dan anak-anak terkait dengan tubuh ya. Karena biasanya yang paling banyak diproduksi atau paling banyak dijadikan sasaran kan tubuh perempuan dan anak-anak ya. Nah itu juga yang harus menjadi perhatian bagi dunia usaha. Nggak boleh melanggar atau melakukan sesuatu yang itu akan memperburuk kondisi perempuan maupun anak-anak di negara ini ya. Itu mungkin bisa dicek ke Menkominfo bagaimana aturan-aturan terkait pembatasan aplikasi. Gitu. Karena selama ini yang sejauh yang saya tahu, misalnya untuk konteks pornografi anak gitu ya, situs-situs yang lebih banyak disasar gitu ya, untuk di take down, untuk dibatasi aksesnya. Tapi aplikasi seperti ini, game gitu ya, mungkin juga atau di konten YouTube gitu ya, itu juga perlu ditimbang sebenarnya yang mana yang sebaiknya boleh dan tidak gitu ya proses penyaringannya. Kalau mengenai undang-undang surrounding NCII di Indonesia sebenarnya kalau NCII tidak termasuk deepfake ya, karena kan kalau deepfake masih belum ada hukum tertentu untuk khusus ya, hukum-hukum khusus, undang-undang khusus untuk deepfake generated pornography ataupun content ya. Soalnya aku selalu ingat, ada yang ingat gak yang terjadi kepada Pak Jokowi, ada deepfake video dia ngomong bahasa Mandarin suara, ya itu ada itunya nggak sih, like was there like a legal follow up with that, like did anybody report that to the cops, like nggak? I did it too waktu episode sama Andovi kan. Ya itu beda itu dengan konsen. Iya tapi belum ada hukumnya buat itu ya, walaupun misalnya mungkin katakanlah si Pak Jokowi mau report it, juga reportnya itu nggak ada undang-undangnya ya. Iya itu juga nggak tahu. Tapi sejauh researchnya aku dan sejauh yang Mbak Ami juga bilang kan kalau deepfake belum. Tapi kalau NCII sebenarnya di Indonesia itu ada ya undang-undang yang melindungi korban-korban sexual violence yang termasuk juga NCII. Tapi lebih ke masalahnya itu correct me if I'm wrong, lebih ke implementasi hukum-hukumnya dan juga celah-celah hukumnya ya. Ya ada potensi perempuan itu dijadikan pelaku atau dituduh melakukan tindak pidana pornografi. Karena di undang-undang pornografi kalau nggak salah pasal 8 atau pasal 9 ya, seseorang itu tidak boleh menjadi model atau menjadi objek yang memiliki konten pornografi. Nah, yang menjadi hal yang tadi di awal aku bicarakan pornografi itu kan konteksnya industri ya. Nah, dilarang menjadi konten model dan seterusnya itu kan sebenarnya konteks dalam industri pornografi atau tapi kemudian perkembangan teknologi dan perubahan pola ya dalam membuat konten-konten pornografi itu kerap juga itu menyasar pada konten-konten yang dibuat secara konsensual atau ditujukan untuk koleksi pribadi ya gitu ya. Nah itu yang kemudian walaupun misalnya di undang-undang pornografi disebutkan kalau itu untuk tujuan pribadi, tidak untuk diperjualbelikan dan seterusnya, itu kan tidak dipidana gitu ya. Tapi dalam proses penegakan hukum ke sini itu menjadi berubah dalam artian seseorang yang dia membuat untuk konteks pribadinya itu bisa dipidana ketika itu tertransmisikan. Nah, masalah kemudian perempuan yang menjadi tubuhnya ada di situ kan juga potensi untuk dijadikan tersangka karena ada ketentuan larangan menjadi model maupun menjadi objek dari pornografi. Nah, ini pernah terjadi adalah sebuah kasus di Jawa Barat, perempuan korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh suaminya sendiri, dan suaminya sendiri ini misalnya di dalam memperdagangkan istrinya ya, dia merekam
hubungan seksual itu dan yang ditawarkan oleh si suami ini adalah threesome. Oke. Jadi dia menawarkan laki-laki lain untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual itu dan kemudian membayar gitu ya, dan itu direkam. Perempuan ini adalah selain korban perkawinan anak, dia menikah dengan laki-laki itu pada usia anak, dia dieksploitasi. Nah kemudian ketika ini naik gitu ya, viral, yang dipidanakan adalah ya memang suaminya dipidanakan, yang istri dipidanakan, kemudian laki-laki yang ada di video itu dipidanakan dengan tuduhan undang-undang pornografi. Padahal misalnya dia dalam posisi sebagai korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sendiri, ini tuh celah hukum yang sangat obvious. Celah hukum di mana celah hukumnya itu adalah our pornographic laws at the moment cannot distinguish between the victim and willing participants in whichever pornographic content that we're talking about, right? Itu celah hukum yang sangat, kalau bagi aku ya, dan mungkin bagi banyak orang yang lagi mendengar podcast ini, itu celah hukumnya itu obvious banget. Dan yang aku mau tanya itu adalah kenapa sampai sekarang celah hukum itu masih ada dan belum direvisi? Iya, belum direvisi. What's the, apa yang menjadi menghalang? Why is it taking so long? Karena kan gini ya, kalau dilihat di perdebatan ketika lahirnya undang-undang pornografi, dulu namanya RUU Porno Aksi dan Pornografi, itu perdebatannya antara konteks hak perempuan atas tubuhnya, kemudian dengan konteks dalam isu moralitas. Nah, sejujurnya di Indonesia kita harus melihat keseimbangan antara itu, antara konteks hak perempuan dan konteks masyarakat yang mengedepankan isu moralitas. Moralitas dalam artian di sini misalnya konteks tubuh perempuan ya, misalnya ya nggak boleh, sebenarnya memang nggak boleh perempuan tanda kutip pornografi adalah kekerasan terhadap perempuan, memang gitu. Dia dijadikan objek, dijadikan ini. Tapi juga kenapa misalnya kita tahu sebenarnya undang-undang pornografi itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada perempuan. Karena yang dijadikan industri, yang dijadikan tubuh, yang dijadikan komoditas itu umumnya ke perempuan. Dari cara pandang laki-laki, bagaimana misalnya membuat konten-konten pornografi itu kan cara pandang laki-laki. Nah, tapi kemudian kan yang dibawa perempuan yang membuka aurat, perempuan yang melakukan aktivitas seksual di luar perkawinan itu, atau walaupun misalnya dia korban kekerasan ketika itu terjadi di luar perkawinan, dia sebagai perempuan yang dianggap tidak tidak baik gitu. Itu sih konteksnya. Dan memang sejauh yang aku tahu sampai saat ini baik di pemerintah maupun di DPR RI tidak ada dalam program legislasi ya, tidak ada rencana untuk merubah undang-undang pornografi. Makanya kemudian kita lebih kedepankan bahwa beda loh perempuan kalau misalnya dia tersebar, itu harus dilihat konteksnya. Bagaimana dia memberikan konsen gak sih untuk penyebaran kontennya gitu ya. Kemudian kalau dia itu adalah video privat ya buat dia gitu ya, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengintervensi, kan seperti itu. Nah, yang banyak terjadi kan gini, contohnya misalnya ada pasangan pacaran nih, mereka merekam aktivitas seksual mereka dengan konsen, oke. Putus, mereka lama tidak bersua, tiba-tiba ini muncul, apalagi misalnya orangnya ini adalah orang terkenal, ya kan? Publik akan meminta kedua orang ini, khususnya perempuan ini gitu ya, untuk dihukum kan dengan undang-undang pornografi karena tubuhnya muncul di media sosial atau di internet, tanpa melihat misalnya dia setuju atau tidak itu diunggah gitu ya atau disebarluaskan. Oke.
Kemudian memang yang lebih banyak harusnya kan yang penyebar pertama ya. Nah, yang umumnya itu dikenakan kepada penyebar pertama, tapi stigma sosial itu tetap kepada perempuan yang ada di dalam konten itu. Itu yang terjadi. Konteks sosialnya lebih kejam. Kalau penyebarnya paling dihukum berapa gitu ya. Indah juga sering ngamatin ya. Kalau ada kasus yang melibatkan orang-orang ternama, misalnya artis, itu kan naik gitu ya. Bahkan misalnya ketika saya mengatakan dia korban, saya juga dimaki-maki. Bagaimana mungkin kamu mengatakan dia korban padahal dia melakukan misalnya jinah gitu ya. Saya bilang, loh dia korban NCII. Kan dia nggak setuju toh videonya itu tersebar. Tapi yang dipahami publik, saya menempatkan dia sebagai kalau publik kan menilainya itu jinah ya, pendosa gitu. Kok aku ngebelain gitu kan? Gitu ya, aku ya dia korban NCII, dia tidak menghendaki kok kontennya itu disebarluaskan gitu ya. Itu contohnya misalnya yang pernah aku alamin ya, ketika aku menegaskan dia korban NCII, dia tidak boleh dipidana karena itu adalah hal privatnya. Justru penyebarnya yang harus dipidana. Itu kan. Yang kemudian memang satu hal yang mungkin juga harus menjadi kesadaran kita. Konten-konten itu kerap kan disimpan di handphone. Misalnya kemudian ada kasus handphonenya itu mantan pacarnya ya, handphonenya itu hilang. Kontennya itu belum terhapus atau belum apa. Terus kemudian ada yang mengunggah, kemudian kita dihubungin, memeras, makin banyak seperti itu. Nah, itu yang juga yang mungkin harus kita sama-sama mengamankan dan memahami keamanan digital. Karena ya kita tidak tahu ya kapan handphone kita hilang atau misalnya bisa diakses orang lain gitu ya. Itu kemudian hal yang lain sebenarnya adalah hal yang sangat penting itu adalah penghapusan jejak digital. Kalau tadi Indah bilang ini udah ada nih undang-undangnya, regulasinya, tapi pelaksananya gimana? Tadi ya pelaksanaannya tentu masih ada tantangan. Misalnya di aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami isu kekerasan berbasis gender online, karena misalkan kalau untuk isu perempuan itu kan ditangani di unit perlindungan perempuan dan anak. Tapi kalau yang berkaitan dengan siber di unit siber. Nah, menghubungkan dua unit ini untuk kolaborasi itu juga menjadi hal yang menantang di tingkatan kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kedua adalah konteks yang melayani. Umumnya kalau yang kami tanya ya, korban itu ketika yang melayani itu polisi laki-laki, dia jadi surut. Mengapa? Karena bilang nanti kontenku dilihat lagi. Aku seperti ditelanjangi dan dipermalukan. Walaupun mungkin polisi itu juga tidak memberikan komen, tapi dengan dilayani oleh ini kan dia merasa nggak nyaman. Nah itu sementara jumlah poluan kita itu belum memadai. Oke. Kemudian unit siber saat ini baru ada di tingkatan Polda. Sehingga untuk proses forensik, digital forensik, layanan dan seterusnya tentu harus menunggu. Iya kan, antriannya segala macam. Dan yang utama adalah kemudian jejak digital ini. Proses hukum berjalan, tapi penyebaran itu kan semakin cepat dan semakin luas. Ini yang kemudian di dalam hukum itu kan selalu terlambat ya, Indah. Selalu terlambat dari fenomena dan perkembangan sosial. Salah satu hukum pembuktian di pengadilan itu kan bukti itu harus sesuai aslinya ya. Misalkan gini, ini saya memberikan bukti selembar kertas. Hakim akan cek, benar nggak sih kertas yang aku berikan itu
otentik dan sama dengan aslinya. Hmm. Tapi kan zaman berubah, tidak lagi berbasis kertas, Ya, tapi digital. digital. Misalnya ini URL-nya bla 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 gitu ya. Apakah itu jadi masalahnya? Karena aku sering mendengar beberapa kasus di mana korban melaporkan ke tenaga tenaga penegak hukum, Iya. penegak hukum. Ya, mereka lapor ke polisi, tenaga penegak hukum, dan mereka bawa evidence. They brought so much evidence, and that evidence is deemed by law enforcement as not being credible enough. I often wonder, is it an issue with the fact that most of our evidence, especially in cases of online sexual violence like NCII ini, obviously ini online, karena itu dalam bentuk digital, di mana mungkin mereka pikir karena ini digital kurang credible karena digital itu selalu bisa di alter. Thought prosesnya itu apa sehingga walaupun korban itu membawa sebanyak bukti pun selalu, it seems to me, from what I have heard, selalu dianggap kurang. Iya. Jadi gini, untuk bukti digital ya. Jadi hakim itu akan menanyakan misalnya aslinya mana gitu ya. Misalnya kan aslinya itu kan ada di siber, ini kan URL-nya atau tangkapan layarnya untuk membuktikan. Kalau itu dihapus, misalnya di take down, bagaimana menyatakan itu sudah tersebar dan sudah terunggah? Oke, itu satu hal ya ketika untuk proxy. Sehingga kemudian kerap untuk permintaan di take down itu kita teman-teman pendamping maupun kepolisian akan berpikir apakah ini juga nanti diterima oleh hakim, karena misalnya di awan sana sudah tidak ada gitu ya, baru ada salinannya. Nah, salah satu yang diupayakan itu adalah misalnya yang mungkin ini juga belum selesai peraturannya itu adalah itu dibekukan. Jadi hanya kepolisian, jaksa dan pengadilan yang bisa mengakses. Baru setelah itu kalau sudah dibuktikan di persidangan itu di-delete selamanya gitu ya. Itu teorinya yang coba dibangun di Undang-Undang TPKS. Kemudian terkait dengan pembuktian yang tadi Indah sampaikan, misalnya di tahapan awal sudah banyak nih bawa sekian banyak. Jadi sebelum Undang-Undang TPKS alat bukti itu ada 5. Keterangan saksi, saksi ini bisa yang mengalami, mengetahui, melihat gitu ya. Kemudian ahli, surat, petunjuk, kemudian keterangan tersangka, terdakwa. Oke. Pertanyaannya, dokumen elektronik atau dokumen digital masuk mana? Oke. Ada yang kemudian aparat penegak hukum memasukkannya itu ke surat. Kalau masuk ke surat berarti harus ada proses authentication. Dari ahli atau dari pejabat yang berwenang dalam bentuk kertas. Atau bisa masuk di dalam keterangan ahli. Berarti ahlinya harus datang ke persidangan. Ahlinya ahli apa? Tentu ahli digital forensik. Yang mengatakan, oh iya benar, ini tubuhnya Ami, gitu. Ini identik sekian persen wajahnya, oh suaranya sekian. Itu digital forensik. Pertanyaannya, ahli IT, ahli digital forensik berapa banyak di Indonesia? Oke. Yeah. Do you know what the actual figures are? Do you know how many we have? Sangat sedikit. Less than berapa kira-kira di seluruh Indonesia? Aku pikir yang memiliki sertifikasi mungkin nggak sampai lebih dari 100 mungkin. Bisa dicek sih, tapi itu salah satu tantangannya ahli digital forensik. Ya kan? Ya. Kalau misalnya surat dan seterusnya kan bisa melalui lab atau lembaga unit siber dan seterusnya ya. Nah itu yang kemudian menyebabkan untuk mendapatkan bukti itu menjadi itu ibaratnya credible, no doubt gitu ya. Itu kan memerlukan proses dan waktu. Untuk lab, untuk digital forensik atau masuk ke lab pun mungkin itu juga antriannya juga lumayan gitu kan. Itu yang kemudian menyebabkan semakin tertunda
Oke. Nah, di Undang-Undang TPKS itu dipisah. Jadi tetap tadi 5, tapi 6-nya itu dokumen elektronik. Ke-7 itu adalah barang bukti, misalnya pakaian, sepatu. Barang bukti itu hanya berlaku dalam beberapa kasus tertentu kan? Oh, Mbak Mi kalau mau minum. Hanya bahan bukti itu hanya berlaku dalam kasus tertentu kan? Like rape cases for example kayak gitu. Tapi kalau NCII kan bisa handphone. Oh iya, oke. Itu tantangannya. Kita correct me if I'm wrong, kita kekurangan tenaga spesialis. Betul. Kita kekurangan kategori untuk masukkan kasus-kasus spesifik ini itu di mana? NCII-nya. Iya, oke. Kalau dia dalam kasus NCII. Iya. Bahan buktinya di kategori Alat bukti yang mana? itu di mana? Where do we categorize it? Is that also the issue? Karena sekarang kebanyakan bukti itu dalam bentuk digital. Iya. Jadi tetap harus ada proses tidak bisa serta-merta kita memberikan misalnya ini USB lantas polisi tidak melakukan tindakan, tetap harus dicek secara lab atau digital forensiknya kan. Have there ever been cases where nanyanya gimana nih tanpa kurang ajar aku. Have there ever been cases where you have followed all of the steps, right? You've done every single requirement, you've submit every single evidence, dan pada akhirnya tenaga penegak hukumnya itu yang tetap aja mereka karena katakanlah mungkin prasangkanya mereka sendiri terhadap korban, dan merekanya aja yang nggak percaya, they don't believe the victim is the victim. Is that common? Or kalau sejauh pengalaman yang di Komnas Perempuan ya untuk isu KBGO ini tidak ya ada NCII. Umumnya kita kawal ya, tapi memang membutuhkan waktu. Misalkan ada kasus NCII itu misalnya butuh waktu sampai ke putus di pengadilan itu 2 tahun. Karena aku I'm just curious like how much in your opinion kan kita banyak legal loopholes-nya ya, banyak celah hukumnya. Kita banyak celah hukum dalam undang-undang pornografi, dan juga aku terkejut banget gak ada rencana untuk revisi loophole itu ya, di mana wanita yang di feature di videonya itu walaupun dia victim, dia tidak kena masalah hukum karena Indonesia itu ada masalah besar dengan sex trafficking. Dan it is because of this legal loophole in the undang-undang pornografika di mana it can't distinguish between a victim of, let's say, sex trafficking and willing participants of pornographic content. Makanya banyak korban-korban human trafficking mereka itu tidak bisa maju untuk melaporkan. Jadi itu aku terkejut banget sih mengingat sex trafficking itu masalah yang sangat besar di sini. Tapi aku sering berpikir kenapa kita masih banyak celah hukum yang selalu backfire ke victimnya. Victimnya itu walaupun melaporkan dan mengasih evidence bisa kena bisa disu atas pencemaran nama baik, bisa kena masalah dengan undang-undang pornografika. Dan apakah celah-celah hukum itu datang dari does it come from a place of how so many of our lawmakers perhaps have this tendency to not believe the victims? It's like ingrained victim blaming mentality. Bisa ya, bisa tidak. Jadi gini, kadang kan seperti tadi yang aku sampaikan ya, hukum itu kan selalu tertinggal. Mungkin karena itu sebenarnya yang diperlukan adalah perspektif dan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum. Misalkan tadi, kita belum punya defect nih, gitu ya, undang-undang khusus defect. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak bisa mengatakan itu sebagai misalnya proses editing kalau itu dilakukan oleh
individu gitu ya, atau oleh satu kelompok gitu ya. Kemudian untuk aplikasi, bisa nggak sih kita menyebutnya itu sebagai aplikasi yang ilegal? Tidak lantas harus spesifik. Itu kan kembali kepada tafsir, cara kita membaca sebuah peraturan ya. Nah, masalahnya kemudian memang kita memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki perspektif gender dan korban yang baik, dan juga melihat sebuah kasus itu komprehensif. Misalkan gini, tadi yang pencemaran nama baik. Kadang kasus pencemaran nama baiknya itu dilaporkan di kota A, tapi dia korban NCII-nya misalnya, atau korban KDRT itu di kota B. Nah, berarti kan sebenarnya kita harus melihat komprehensif. Dia melakukan, misalnya mengunggah pengalaman dia terkait kekerasan seksualnya itu karena apa? Oh, karena misalnya ada layanan publik yang delay. Maka di situ kan menjadi otokritik ya. Oh, berarti layanan harus lebih cepat, sigap dan tanggap misalnya kan gitu ya. Oh, kalau korban ini dituduh pencemaran nama baik, padahal dia adalah korban gitu ya, korban TPPO kah, TPKS atau KDRT, maka cara memandangnya harus dilihat utuh, tidak berdiri sendiri gitu ya. Contohnya misalnya yang baru-baru ini adalah ada korban KDRT dalam bentuk perselingkuhan yang dia dituduh dan sempat ditahan bersama bayinya dengan tuduhan pencemaran nama baik karena dia melakukan doxing. Jadi dia mengambil gambar dari perempuan yang menurut dia itu adalah pacar suaminya gitu ya, dan kemudian dia dituduh dengan undang-undang ITE dan sempat ditahan. Nah, itu kan tidak dilihat kenapa sih dia itu melakukan upaya mencari bantuan. Ini saya berulang kali menjadi korban KDRT, saya ingin menceritakan apa yang ingin saya dapatkan. Dia meminta kepada institusi tempat suaminya bekerja untuk memberikan keadilan gitu ya. Tapi kan kemudian pihak yang lain merasa dirugikan dengan adanya komentar ya, dalam hal ini komentar di sebuah akun yang kemudian dia dituduh dengan pencemaran nama baik, dalam artian bukan pencemaran nama baik, dia melakukan mengunggah foto dan seterusnya tanpa izin di komentar, dan yang fotonya itu adalah foto orang lain. Ini kan harus dibaca secara komprehensif ya. Nah, ini contohnya, ini dianggap berdiri sendiri dari kasus KDRT yang sedang dia alami. Itu yang kita perlukan, cara membaca dan melihat sebuah fenomena itu nggak bisa parsial. Kemudian yang ketiga adalah sistem hukum itu, tantangan kita itu dia tidak boleh berdiri sendiri. Misalnya aparat penegak hukum gitu ya, dia jalan ya, memang realnya polisi, jaksa, hakim. Tapi untuk pemulihan korban dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus merujuk korban untuk mendapatkan penguatan, bantuan hukum, bantuan psikologis, rumah aman, atau bahkan mungkin keamanan digital gitu ya, dengan merujuk korban ke lembaga-lembaga layanan. Nah, ini yang menjadi hal yang coba terus kita bangun agar penegakan hukum itu lebih baik lah ya. Masalahnya dengan hukum itu juga, hukum itu ditentukan oleh manusia yang memiliki bias tersendiri. Karena aku ngomong begini kenapa? Karena aku inget banget ada kasus di mana kalau nggak salah ini kasus pemerkosaan ya, dan salah satu hakim di Indonesia sini, I forgot which part of Indonesia, but the judge, God, what did the judge say? Kalau ya yang ngomong enak itu kan rasa sepertinya dia menyukainya or something. What? You know which one I'm talking about, sama right? suka. Ya, komen-komen seperti itu yang membuat aku pikir hukum itu juga nggak akan pernah
gak akan pernah ada justice, legal justice untuk korban-korban kalau hukum-hukumnya itu masih tertulis oleh penegak hukum yang masih mempunyai prejudice seperti ini. And that's hard because it's hard to educate people about these things. Betul. It's also hard because people don't want to be educated about these things. Masih dianggap percakapan yang sangat tabu dan kontroversial ini di Indonesia. Betul, dan itu juga sebenarnya disadari bahwa misalnya para penegak hukum tidak memiliki perspektif terhadap korban dan gender, perspektif gender. Nah, tapi juga kemudian misalkan upaya memperbaiki ini dilakukan untuk level hakim ya. Mahkamah Agung itu menerbitkan Perma 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dia korban, saksi maupun dia menjadi tersangka atau terdakwa. Nah, salah satu isinya itu adalah hal yang boleh dilakukan hakim, hal yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya misalkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak boleh menjerat, tidak boleh menyalahkan korban, tidak boleh menimbulkan trauma. In real life, do these judges follow that rule though? Ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Jadi ini 2017 ya. Kami ini berarti 2024 itu sudah berapa tahun? 7 tahun ya. Pada tahun ketiga kami melakukan penelitian di 5 wilayah. Di Riau, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Ambon, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Riau, Ambon. 5, tapi kok aku lupa satunya. Nah, kita ngecek sejauh mana hakim-hakim itu mengetahui Perma 3 2017. Nah, kesimpulannya sebenarnya mereka kalau bentuk wujudnya ya itu tahu. Ya, tapi untuk mengimplementasikannya itu belum tentu semuanya tahu. Walaupun hakim ini ya kan ada usia ya. Kalau untuk cakim itu calon hakim. Ini sudah menjadi materi pelatihan hakim. Tapi di hakim-hakim yang sudah senior, mereka kan tidak mendapatkan pelatihan dari awal ya. Ini belum semuanya pahami. Contohnya misalnya gini. Ketika hakim menggali fakta tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh korban, maka kemudian hakim akan tanya, apa sih ketidakadilan gender, bentuknya kayak apa sih gitu ya. Atau misalnya pertanyaan, hakim harus melihat relasi kuasa. Itu kan sangat penting ya di dalam memahami apalagi kekerasan seksual, power gitu. Dynamics. Iya. Tapi untuk mengimplementasikan di dalam penggalian fakta itu membutuhkan skill tersendiri. Apakah skill itu sebenarnya bisa di-reinforce melalui training these lawyers atau Iya, atau mungkin do they lack social skills or? Kalau aku lebih percaya kepada membangun perspektif ya. Dan membangun perspektif itu nggak bisa hanya melalui training. Tapi itu terbangun misalnya dengan berinteraksi dengan korban dan kemudian membongkar. Kalau aku nyebutnya mitos-mitos tentang kekerasan seksual. Contohnya misalnya gini, aku pernah nanganin korban perkosaan. Dan ini selalu aku jadikan bahan training. Gini, ada korban usia 19 tahun. Dia diperkosa di kamarnya sendiri pada jam 4 pagi oleh mantan pacarnya. Apakah ini perkosaan? Mayoritas orang, baik hakim, polisi, jaksa, akan bilang, bukan, itu suka sama suka. Mengapa? Coba. Pertama, itu terjadi di kamar perempuan. Dalam mitos yang terbangun, ketika kekerasan seksual itu terjadi di tempat perempuan, maka dianggap perempuanlah yang menghendaki. Oke?
Itu juga pernah terjadi karena perempuan membukakan pintu. Itu membukakan pintu atasannya, dianggap dia mengundang. Padahal itu adalah sopan santun misalnya gitu. Terjadi jam 4 pagi. Gimana gitu ya. Ketika itu saya tanya, misalnya, oke, kalau kekerasan itu terjadi di kamar laki-laki, yang salah siapa? Mereka jawabnya, Perempuannya dong. Ngapain dia yang lemparin laki-laki? Kultur kita ya, iya kan? Jadi laki-laki tidak pernah salah. Itu. Nah, dalam kasus ini, kemudian saya nyari fakta dan seterusnya. Saya bilang, oke, ini terjadi di kamar perempuan. Betul. Argumen jaksa ya, awalnya polisi dan jaksa, kan kenapa dia tidak melawan? Kenapa tidak menutup pintu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya empati tapi itu menghakimi ya. Iya kan? Saya tanya, Bapak udah ke rumah korban belum? Iya enggak? Bapak tahu enggak kalau rumah di Jawa itu nggak bisa disamakan dengan rumah Bapak dan dengan rumah saya dengan rumah indah yang ada di kota dan kelas menengah. Rumah di Jawa umumnya tidak berpintu untuk kamar. Dia memakai hording. Jadi bagaimana kita bertanya, kenapa kamu tidak nutup pintu? Orang nggak ada pintu. Kalau nggak ada pintu, iya kan? Oke. Kemudian pertanyaannya, kenapa? Itu bisa masuk ke kamarmu, ke rumahmu. Kalau mungkin kamu bukain pintu depan. Aku jawab, Bapak tahu rumah pelakunya itu adalah tetangga? Tahu struktur bangunan di rumah itu kalau tetangga itu kan kadang satu sumur ya. Yang misalnya tetangga bisa masuk ke dapur itu cukup dengan merogoh. Bagian atas hanya diselot. Oke. Bisa masuk kan? Ya. Kemudian pertanyaannya, lah tapi kan ini jam 4 pagi. Gimana bisa kalau nggak ini? Terus karena dia tahu bahwa jam 4 pagi itu tidak ada orang dewasa, tidak ada orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya itu 3:30 akan belanja ke pasar untuk beli belanjaan untuk dagangannya. Oke? Karena dia tahu. Tetangga sendiri, dia tahu cara masuk. Nah, dari ini bisa tergambar bagaimana kepala atau cara berpikirnya itu masih didasarkan kepada mitos. Bahwa kalau itu terjadi di kamar perempuan, perempuannya yang mengundang. Kalau terjadi di kamar laki-laki, perempuannya yang menginginkan dan datang gitu ya. Atau yang gampang ya, karena cara berpakaian. Kita boleh mengatakan, masa iya? Berkali-kali saya, teman-teman gerakan perempuan, Komnas Perempuan menyampaikan tidak pernah ada hubungannya pakaian dengan kekerasan seksual. Pakaian korban itu berkali-kali kita jembrengin gitu ya. Dari yang saya tangani, yang saya ceritakan barusan, itu berjilbab. Oke? Ibaratnya yang dari, kalau misalnya kita mengatakan itu tidak mungkin terjadi pada yang berpakaian tertutup. Saya menemani dari yang jilbabnya lebar sampai yang misalnya jilbabnya seperti saya. Dari yang usianya anak-anak sampai yang lansia. Jadi misalnya, tapi selalu akan dilihat ya dengan berbagai pertanyaan. Atau misalkan, ini sorry ya kalau aku kadang agak naik gitu ya. Enggak. No. Enggak apa-apa. Keluarin aja. Misalnya gini. Keluarin aja. Dilihat ya kalau ngadu nih, dilihat kalau yang belum sensitif ya, dilihat dari atas ke bawah gitu. Oh, pantas cantik. Itu ya. Itu kan seakan-akan mengesankan kalau perempuan cantik itu boleh diperkosa atau layak diperkosa. Itu kan sangat menyebalkan gitu. Anjing. Atau misalkan sorry, oh my god, I am so sorry. Enggak, soalnya aku, oh my god, I am so sorry. Aku soalnya inget mami aku kan di mobil sama si my driver ceritain ada kasus pemerkosaan, like my mom saw the news kayak gitu. Masa my driver ngomong, oh karena dia cantik kali. Sering ya. Kurang lebih seperti itu. Itu mindset yang lazim ya. Yang harus kita bongkar.
Oke. Itu kalau di Indonesia terlalu lompat sih. Kita ini aja apa? Ini aja dulu deh. Mens nggak dianggap kotor itu dulu deh. Iya. Lu Itu. mens aja masih dianggap kotor ya. Dan Ada pengaku perkosaan ini udah level di atas, yang bawah aja belum beres. Iya, dan juga aku inget ini kayaknya data dari Komnas Perempuan deh, tapi aku dapat dari artikel dari detik.com. Judul artikelnya kan ini mengenai pelecehan seksual ya. Iya. Persentase article of clothing yang paling banyak dipakai korban pada saat mereka dilecehkan itu celana panjang. Iya, itu survei dari Koalisi Ruang Publik Aman. Ya. Aku Nah, ingat. jadi itu teman-teman Koalisi Ruang Publik Aman itu melakukan survei di tahun 2018 sama 2021. Ternyata ruang-ruang publik yang paling banyak ya misalnya transportasi publik seperti kereta, trans, kemudian yang ruang publik berikutnya itu taman, kemudian di jalan, dan ketika COVID ini tempat layanan kesehatan sama di ruang kayak interaksi digital ya misalnya Zoom gitu ya, itu terjadi pelecehan seksual juga. Bentuknya misalnya komen, sexting seperti itu. Nah itu juga kalau misalnya tadi menyoal dari Mas Peter, ada satu hal yang memang terkait dengan kultur ya atau mitos di kita itu terkait seksualitas perempuan. Jadi kalau perempuan itu kan diharapkan itu tanda kutip virgin, hanya boleh melakukan hubungan seksual di dalam ikatan perkawinan. Jadi ketika dia melakukan hubungan seksual baik konsen maupun karena kekerasan, dia dianggap kalau tadi bahasanya Mas Peter itu kotor, dianggap tidak bermoral. Padahal yang harus kita lihat, perempuan korban kekerasan seksual, dia adalah korban. Ya, dia sama baiknya dengan yang misalnya misalnya ya melakukan hubungan setelah perkawinan gitu. Apalagi kemudian yang menjadi lebih buruk ketika perkosaan itu terjadi dalam relasi pacaran. Itu kalau tadi Indah tanya suka sama suka atau apa, di dalam bayangan publik atau aparat penegak hukum, kalau itu ada relasi kenal teman atau teman itu kadang kalau di Indonesia itu kalau belum dikenalin ke orang tua itu disebutnya teman, tapi sebenarnya pacar juga. Kadang gitu kan. Oke, pacar lah misalnya kan. Itu jadi misal pertanyaan kayak gini. Ini pelakunya siapa? Yang melakukan siapa? Si A. Kenal nggak sama si A? Kenal. Siapa? Pacar saya. Mbaknya berarti sama dia pacaran? Iya. Ya kalau pacaran bukan perkosaan, itu suka sama suka. Karena dianggap apa? Ketika perempuan membangun relasi dengan seseorang, dia menjadi milik seseorang. Apapun yang dilakukan terhadap perempuan itu menjadi ibaratnya ya ininya laki-laki, baik perkawinan maupun pacaran. Tapi ketika, sorry to cut you off Peter, but ketika laki-laki yang menjadi korban dalam hubungan misalnya pacaran seksual? atau seksual ataupun KDRT kan juga bisa terjadi kepada laki-laki, domestic violence? Bisa, tapi kalau kami tetap merekomendasikan itu tidak menggunakan undang-undang PKDRT. Oh iya. Tapi pasti adalah di Indonesia kasus-kasus di mana laki-laki yang menjadi korban, baik korban pelecehan seksual, kekerasan seksual atau KDRT juga bisa. Ya. Do they treat the men the same way? Kalau yang masuk ke Komnas Perempuan itu perempuan. Jadi saya tidak punya pengalaman mendampingi laki-laki korban kekerasan itu. Tapi ada hal yang harus dicatat. Laki-laki yang menjadi korban kekerasan itu juga berdampak terhadap perempuan, terhadap relasi-relasi dia dengan pasangan anak maupun keluarga. Jadi misalkan ada sebuah kasus
laki-laki ini mengalami perundungan seksual dari rekan kerjanya, nah itu kan meruntuhkan nilai-nilai kepercayaan diri, maskulinitasnya dan seterusnya, dan itu berpengaruh ke relasi dia dengan istrinya. Ya. Maka dalam konteks itu Komnas Perempuan mensupport istri dan ibunya ya, atau anak-anaknya yang terdampak, misalnya mendorong dengan merujuk ke lembaga-lembaga konseling. Nah, begitu juga kalau kekerasan seksual itu terjadi pada perempuan, itu tidak hanya berdampak pada perempuan, tapi juga berdampak kepada pasangan, keluarga, maupun juga masyarakat gitu ya. Nah, cuman yang kemudian yang harus kita perbaiki adalah mendukung timbang menyalahkan. Timbang kemudian kita belum apa-apa sudah menuduh ini suka sama suka, ini konsen gitu ya. Nah, suka sama suka itu konsen. Kemudian pertanyaan saya, do you know about consent? Kamu tahu? Gitu. I had to learn the hard way. A lot of people in Indonesia still susah banget ngerti konsepnya consent. Iya. Entah kenapa. Ini bikin kemarin ada beberapa waktu lalu kan atau tahun lalu kayaknya yang kasus istri ngelaporin suaminya memperkosa. Terus lah kan kalian udah nikah kok bisa memperkosa? Ya itu pun marital rape was not yet acknowledged by Indonesian laws until I think 2004. 16. Enggak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 2004? tangga. Tapi di pasnya itu baru belakangan ini bukannya? Baru beberapa tahun ini? Sudah di tahun 2004. Ini memasuki 20 tahun. Jadi di Undang-Undang PKDRT itu disebut dilarang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi. Nah, itu dulu perdebatannya ketika di Undang-Undang PKDRT mau disebut perkosaan dalam perkawinan atau marital rape. Ya. Tapi tahu sendiri daya tolaknya seperti apa kan? Akhirnya komprominya itu disebut dengan kekerasan seksual. Nah, kemudian sekali lagi kita maju tapi nggak maju, maksudnya langkah tapi masih ada ikatannya. Itu dikategorikan delik aduan. Jadi kalau istrinya tidak lapor ke polisi, polisi nggak bisa memproses kasus itu. Nah, kekerasan seksual di Undang-Undang PKDRT itu sebenarnya banyak yang nggak tahu juga. Itu selain memaksa ya melakukan hubungan seksual dengan dirinya, misalnya suami, tapi juga memaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Misalkan ada para suami itu yang ya dia terpengaruh pornografi lah. Dia memiliki fantasi seksual melakukan melakukan hubungan seksual misalnya bertiga dan seterusnya gitu. Nah, dia memaksa istrinya melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Itu kekerasan seksual di dalam perkawinan. Itu sering gak ada laporan kayak gitu? Ada yang ya konsultasi yang kemudian umumnya itu kan kadang apa hal yang dianggap malu ya, aib dan seterusnya. Ada yang beberapa yang konsultasi, kemudian umumnya kemudian kalau perempuan ini memiliki dukungan, memiliki kepercayaan diri, ketergantungan finansialnya tidak tinggi dan seterusnya, saya memilih bercerai seperti itu. Itu juga ada. Tapi hal ini memang perlu penelitian lebih lanjut. Tapi yang konsultasi misalnya suami saya mengajak saya melakukan hubungan seksual dengan misalnya bertiga atau misalnya pasang-pasangan gitu. Gitu ya gitulah ya, fantasi seperti itu ya. Itu gimana? Ya saya kembalikan misalnya, ibu setuju atau tidak, ibu nilai ibu gimana? Saya nggak bisa sampaikan. Kalau itu nggak bisa, cari jalan keluarnya atau bagaimana gitu. Misalnya contohnya itu, ada yang menjadikan itu misalnya ya sudah enough gitu ya. Misalnya
pergi ke pengadilan agama atau seterusnya. Itu ada misalnya. Tapi kan tidak terungkap ya. Karena ini kan relasi yang sangat personal, yang sangat intim. Di mana misalnya kita ya suka tidak suka kerap diminta menjaga nama baik seseorang, nama baik suami, ayah, anak-anak, nama baik keluarga. Sehingga dalam banyak kasus, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual, perempuan itu memutuskannya itu bukan untuk dirinya loh, tapi untuk kepentingan di luar dirinya. Itu beratnya menjadi korban. Dan untuk memberi perspektif kepada our judges, hakim, right? Hakim, memberi perspektif kepada hakim yang tadi kita bahas. Caranya bagaimana tuh? Sebenarnya kalau kepada cakim-cakim sejauh yang saya tahu, materi seperti kekerasan seksual, isu keadilan gender dan seterusnya itu sudah jadi materi, gitu ya, materi pelatihan. Aturannya sudah ada. Tinggal mereka ikutin aja. Ya, tentu mendorong terus peningkatan kapasitas itu menjadi penting. Dan juga ya aku pikir kontrol dari luar. Misalnya kalau ada pelanggaran terhadap aturan Perma 3 tahun 2017, ya kita sampaikan bahwa oh ini ternyata ada pelanggaran loh. Saya tidak nyaman ditanya seperti ini gitu. Biasanya itu akan menjadi proses evaluasi untuk tidak melakukan itu kembali gitu. Ya, lahirnya Perma 3 tahun 2017 itu kan juga tidak lain dan tidak bukan dari pengalaman korban yang mereka tidak merasa nyaman gitu ya ketika memberikan kesaksian gitu. Sehingga kemudian perlu diperbaiki cara bertanyanya, cara memperlakukan korban, bagaimana misalnya korban tidak perlu ketemu pelaku gitu ya. Itu dicoba dibatasi. Tapi Indah, sekali lagi Indonesia itu sangat luas gitu ya. Proses ke arah yang sama di setiap daerah itu memerlukan waktu. Dan juga saya pikir mungkin ke generasi ya. Kalau misalnya semakin banyak generasi yang dia lebih sensitif, lebih terbuka untuk mendapatkan masukan gitu ya, itu akan mempercepat isu gender ini lebih diadopsi dan lebih diintegrasikan, baik di hakim, jaksa, pengadilan maupun juga mungkin politisi. Karena sekali lagi bagaimanapun undang-undang itu dibuat oleh politisi. Yap. Dan pas banget nanti hari Rabu aku akan duduk bersama Mbak Rahayu Saraswati. Dia keren sekali. Beliau salah satu yang mendukung Undang-Undang TPKS. Saya ingat di tahun 2019 kan Undang-Undang TPKS sempat ditolak ya di 2019. Ketika ada aksi besar gitu ya. Waktu itu saya belum jadi Komnas Perempuan. Saya masih jadi pengacara. Kami protes ke DPR. Dan yang menerima adalah Mbak Saras, Mbak Sarah. Ya, dia berkomitmen untuk undang-undang TPKS. No, she's great. She's been a very loud advocate in advocating for women's rights. I've heard. Membahas balik lagi ke ranah NCII, terkhusus NCII. Laws and legislations apa aja in your expert opinion yang harus diintroduce oleh lawmakersnya kita untuk mengcombat isu ini? Sebenarnya pertama menurutku ya sebelum ke perubahan kebijakan ya adalah memberikan literasi terlebih dahulu. Jadi edukasi sosial dulu ya. Betul. Misalnya dulu saja istilah pelecehan seksual itu belum menjadi istilah hukum ya. Kekerasan KBGO itu juga belum istilah hukum kan. Yang menjadi istilah hukum itu kekerasan seksual berbasis elektronik, KSBE. Walaupun mungkin ada sebagiannya adalah KBGO ya, KSBE. Nah itu muncul setelah pengetahuan publik itu terbangun. Dulu aku ketika membantu menyusun undang-undang TPKS, memasukkan isu digital itu hanya pelecehan seksual. Tapi kemudian berkembang
kita tampilkan suara korban. Pengalaman korban itu sebenarnya menjadi kunci. Tentu pengalaman korban di sini tidak tidak dalam artian kalau status saja atau tweet saja, tapi pengalaman korban yang mengalami hambatan ketika misalnya mereka mengakses keadilannya, mereka tidak pulih gitu ya. Pengalaman korban, pengetahuan tentang apa itu NCII, apa itu defect gitu ya. Itu didorongkan kepada pengambil kebijakan, ke kalangan akademisi, peneliti gitu ya. Dan bagaimana dampak itu terhadap korban ya. Barulah kita bisa bicara perubahan kebijakan. Nah, kalau untuk konteks hakim, kalau misalnya kan di Indonesia itu ada kecenderungan untuk tidak membuat peraturan perundang-undangan yang banyak gitu ya. Tapi juga menjadi tantangan sebenarnya khususnya hakim. Seperti tadi saya bilang, oke, ini ada fenomena nih, AI gitu ya. Ini apaan sih? Mungkin hakim juga nggak ngerti kok. Sebagian mungkin ya, aku nggak bisa menjudge, nggak ngerti semua ya. Tapi misalnya aku sendiri ketika kemarin ya ada wawancara, misalnya Mbak Ami, ada nggak laporan kekerasan terhadap perempuan di metaverse? Aku bilang apa itu? Aku nggak ngerti kan. Apalagi ini gitu kan? Itu memerlukan aku belajar dulu kan. Termasuk misalnya ada nggak pengaduan tentang di defect gitu ya? Oh ternyata aku cek ada nggak? Nggak ada Mbak. Tapi fenomena itu aku tahu ada. Nah ini kan harus terus dibangun kesadaran ini. Nah barulah mungkin kita bisa melalui level kementerian, kemudian DPR atau pemerintah, ini loh dampaknya. Gimana nih mengatasi, mencegahnya dulu gimana? Bisa mencegahnya harus dibuat aturan bahwa aplikasi di Indonesia hanya boleh ini. Kemudian ada yang mengawasi dan ada yang menyampaikan kepada penyusun aplikasi apa yang boleh dan tidak boleh, misalnya penegakannya, pemulihannya, gitu. Itu yang didorong. Jadi kalau boleh bersaran Indah, untuk hal ini kita dorong kesadaran publik tentang NCII, tentang defect. Kemudian suarakan dampaknya terhadap korban, suarakan bahwa ini tuh berdampak terhadap hak perempuan. Karena perempuan kemudian semakin takut untuk mengakses internet, untuk mengambil manfaat dari kemajuan teknologi. Dan seharusnya menginsentifikasi. Memberi insentif. Seharusnya ya memberi insentif kepada semua orang untuk memperdulikan isu ini tuh seharusnya gampang. Karena apa? Karena ya mengingat kita semua itu pertama we come from women. We come from a woman. We have sisters. One day, you might have a daughter. We have women, you have female friends, obviously. I mean, unless maybe some people don't. Tapi maksudnya insentif untuk masyarakat mempedulikan ini, ya menurut aku kebanyakan itu harus datang dari posisi, mungkin kalau kamu sendiri bukan wanita, tapi mengingat wanita-wanita di dalam hidupnya kalian yang bisa terdampak oleh isu ini. And you have to care. Relating to laws, ada satu hal yang aku dari tadi ingin tanya. The right to be forgotten. Iya, hak untuk dilupakan. Ya, atau kami menyebutnya penghapusan jejak digital. Aku bahkan baru beberapa bulan yang lalu baru tahu tentang itu. Itu bukan pengetahuan umum. Do you know what that is? The right to be forgotten? Yeah, see, even Peter doesn't know. Mungkin mau dijelaskan? Iya, sebenarnya itu hak korban untuk menghapus seluruh konten yang berkaitan dengan dirinya ya, gitu ya. Nah itu kalau yang di Undang-Undang TPKS kita merumuskannya sebagai salah satu hak korban, penghapusan jejak digital. Yang kemudian tadi tantangannya seperti yang di awal yang aku sampaikan, kapan itu dihapus, siapa yang menghapus, ya kan? Bagaimana prosedurnya? Kan kalau orang hukum akan bicaranya seperti itu ya. Nah kalau misalnya itu korban memutuskan memproses kasus ini ke pengadilan gitu ya, melalui kepolisian dan jaksa,
maka konten itu seperti yang tadi aku sampaikan, itu tidak di take down dulu, tidak dihapus dulu, tapi istilahnya dibekukan gitu ya. Tapi yang bisa tetap bisa diakses oleh kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Nah, ketika pengadilan menyatakan kasus ini terbukti bersalah, kemudian memerintahkan konten itu dihapus, maka kemudian itu akan dihapus. Nah, proses ini yang dalam konteks legal, ini kan masih dalam proses kami itu belajar satu sama lain ya. Apalagi undang-undang TPKS itu baru. Yang umumnya kemudian penghapusan digital ini ya, itu dilakukan misalnya oleh korban dengan meminta bantuan dari internet intermediaries atau misalnya ke aplikasinya gitu, tidak melalui proses misalnya ke pengadilan dulu dan seterusnya, karena misalnya tidak tadi yang seperti aku bilang, pokoknya aku ingin ini hilang, aku ingin ini tidak tersebar, kebutuhannya itu misalnya, sehingga kemudian meminta itu segera dihapus dari misalnya dari Facebook, dari IG dengan menghubungi Meta atau seterusnya, atau misalnya pernah ada juga misalnya yang dulu Twitter ya sebelum jadi X, itu ada akun yang dia selalu menampilkan kecenderungan pedofilia, itu tidak terdetek tuh ada di mana gitu ya. Terus waktu itu saya kemudian teman-teman gerakan perempuan ini minta tolong ya ke kepolisian, itu terdetek di mana, kemudian orangnya ditangkap gitu ya dengan undang-undang perlindungan anak. Nah, kan hal-hal seperti ini juga membutuhkan waktu ya kalau untuk misalnya betul-betul seluruh akun itu dihapus. Kalau secara legal kan tetap harus melalui jalur hukum. Nah, yang harus dilakukan juga sebenarnya untuk konteks literasi digital itu adalah bagaimana kita sebagai pengguna juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang keamanan konten kita, keamanan digital kita. Contohnya misalnya kalau tadi saya nyebut pedofilia atau seterusnya, kita itu lebih banyak menjadi konsumen aplikasi ya. Misalkan saya emak-emak kan, saya ini kan ibu-ibu tuh seneng ya foto anaknya, video anaknya itu diunggah di IG, di Facebook gitu ya. Yang mungkin anaknya pertama belum tentu setuju loh. Ya. Oke. Ya. Atau misalnya kadang saya dibilangin nyinyir juga, misalnya saya nge-DM teman, bisa nggak fotonya itu diturunin, misalnya dia menggambarkan anaknya sedang mandi. Oke. Ya. Dan privasinya itu publik misalnya. Itu kan sebenarnya meresikokan juga kan foto itu diambil atau seterusnya. Itu yang konteks keamanan digital. Termasuk juga bagaimana untuk konteks penghapusan jejak digital itu adalah mengadukan. Misalnya reportnya itu. Titik 3 yang di aplikasi itu belum tentu semuanya memahami fungsinya. Titik 3 misalnya di akun YouTube atau di Facebook atau IG itu kan ada diklik atau di ini, itu juga memerlukan proses literasi digital. Itu hal yang penting juga untuk dibangun. Nah, jadi kalau tadi penghapusan jejak digital, kalau aku lihatnya itu mulai dari tingkatan pencegahan itu adalah semua orang tahu apa itu internet, bahayanya apa, bagaimana cara mengamankannya. Kalau ada penanganan apa yang harus dilakukan, dan kalau misalnya pilihannya melalui sistem hukum itu lakukan seperti tadi. Tapi kalau misalnya pilihannya non hukum, dalam artian saya hanya ingin ini komunikasikan dengan penyedia aplikasinya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita mendorong tanggung jawab korporasi. Misalkan dengan
bagaimana korporasi atau dunia usaha itu menyediakan dari keuntungan yang mereka dapat ya, menyediakan misalnya penanganan kasus atau bagaimana pendidikan, pencegahan, dan misalnya memproses ketika ada permintaan ini dihilangkan dan seterusnya. Ya, beberapa poin yang aku mau sampaikan. Nomor 1, banyak banget platform, kayaknya aku boleh sebut deh, I'm not gonna get sued, right? Platform social media yang banyak banget isi konten, baik itu child pornography, pornography, mau consensual atau non-consensual. X itu salah satunya. Iya. X itu salah satunya. Dan yang pasti Komnas Perempuan pasti tahu soal Telegram. Iya. Pasti Komnas Perempuan udah pernah dengar tentang rahasia mantan ya? Iya, aku dengar. Ya, dan banyak banget tipe-tipe illicit pornographic businesses, semacam rahasia mantan, dan mereka itu operasinya banyak banget lewat Telegram karena there's something about the way that Telegram is, I think it's the encryption that makes it really hard for anybody to track the activities. Aku bukan orang computer science, jadi aku kurang paham juga, tapi ya Telegram itu susah banget lah untuk di crack kayak gitu. Jadi Telegram, Twitter banyak banget, dulu Tumblr, tapi sekarang Tumblr mah udah gak ada yang pakai. Aku baru tahu juga belakangan ini Discord. Iya, yang child pornography. Ternyata banyak banget di Discord. Dan satu hal lagi yang sebelum aku lupa. Sorry if this is a little bit off topic, but I feel like this is really important. I feel like we don't talk enough about how dangerous it is for parents to be putting photos and videos of their kids on social media for public consumption. Karena aku baca satu riset ini. Ada riset dari US lah. It was a survey. They surveyed pedophiles. Dan pedophiles, kalau nggak salah risetnya itu kurang lebih kayak gini. Dan juga ada videonya, ada orang yang bahas pedophiles itu karena mereka ya pasti, ya mungkin mereka nggak punya akses untuk anak yang buat mereka bisa berhubungan seksual dengan, atau mereka paham sendiri, I can't have sex with a child. What do they turn to? They turn to child pornography, right? Child pornography obviously is still rampant. Tapi sekarang kan lagi untungnya ada crackdown on child pornography ya. Jadi akses ke child pornography itu semakin dikit, semakin terbatas. Dan tahukah Mbak Ami dan tahukah para penonton dan pendengar yang lain, kalian tahu nggak kalau pada saat pedophiles ini mereka tidak mempunyai akses ke child pornography untuk memenuhi hasrat. How do you say it? Hasrat memenuhi. Yes. I get it, Peter. To sexually satisfy themselves. Do you know what they turn to? They turn to photos and videos of your kids on social media. Itu benar. Mereka bookmark, I'm telling you, photos of babies yang mereka akan memakai untuk bahan sexual pleasure-nya mereka. I'm not even joking. There are like social media documentaries done on this. It's disgusting. And ever since I learned about that, I keep telling, aku ada di umur dimana teman-teman aku udah mempunyai anak-anak. Aku selalu bilang ke mereka, don't post your kids online. Just don't do it. Boy, girl, I don't care. Just don't do it. Serem banget. It's disturbing. Tapi ya, untuk korban-korban NCII, where can they go besides Komnas Perempuan? Jadi teman-teman kalau misalnya ada website judul namanya carilayanan.com, itu menampilkan nama-nama atau lembaga layanan di setiap daerah, baik yang difasilitasi oleh pemerintah atau masyarakat. Itu bisa berkomunikasi di situ. Kemudian ada NGO yang memang di Indonesia itu konsen untuk isu KBGO. Itu teman-teman bisa ke website Awas KBGO. Di situ juga misalkan apa yang ingin diketahui tentang NCII, bagaimana serangan siber itu, bagaimana membangun keamanan digital, itu juga bisa ke Awas KBGO. Kemudian juga ada yang dibuat oleh sejumlah teman itu
stop KBGO. Dan ada yang berbasis IG, itu teman-teman dulu kan kita fasilitasnya sangat kurang ya lembaga layanan. Itu relawan-relawan yang sudah lebih memahami isu KBGO itu membuat task force KBGO yang basisnya itu adalah kerelawanan ya. Dalam artian lebih menjadi teman bagi korban. Itu di task force KBGO. Jadi teman-teman bisa melakukan itu, atau juga kalau layanan hotline yang tersedia itu ada Sapa 129. Sapa 129 itu hotline yang dibangun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi itu ada yang khusus untuk perempuan dan khusus untuk anak. Kemanapun saya pikir teman-teman bisa lakukan. Baik itu untuk mencari teman, berbagi, untuk konsultasi, maupun untuk mencari bantuan yang lebih ya. Karena kerap kali korban itu membutuhkan teman untuk ngobrol, teman untuk diskusi, untuk meyakinkan apa sih yang sebenarnya yang terjadi dengan diri saya. Jadi silakan saja mengakses lembaga layanan yang tadi saya sebutkan, maupun memperkaya pengetahuan kita ke website-website seperti tadi. Dan mungkin nggak kalah penting dengan apa yang korban-korban NCII harus melakukan, mungkin juga penting untuk dibahas apa yang korban-korban NCII lebih baik jangan melakukan. Jangan melakukan, kalau menurut saya ya lihat kasus per kasusnya ya. Tapi secara umum yang perlu dilakukan adalah misalnya memperkecil ini ya, potensi serangan balik. Misalnya dengan mengirim komentar, mengunggah ini tanpa proses pendampingan dulu, tanpa proses konsultasi dulu untuk NCII. Kemudian hal yang lain adalah ada baiknya juga sebenarnya pada kondisi seperti itu membangun jeda dengan media sosial. Idealnya kita kadang bilang puasa dulu gitu ya. Itu bisa dilakukan sambil memperkuat dan mengenali apa yang harus saya lakukan gitu. Itu, dan yang ketiga adalah mencari ekosistem yang mendukung. Mengapa? Karena menjadi korban seperti yang tadi aku bilang itu tidak enak, dan menjadi korban itu membutuhkan banyak dukungan. Nah, carilah misalnya dukungan ke teman terdekat, keluarga terdekat, atau misalnya peer group ya. Sehingga sebenarnya apa yang dilakukan Indah, yang dilakukan teman-teman itu adalah bagian dari membangun solidaritas kepada teman-teman korban. Dan saya juga tahu misalnya tantangan yang dialami teman-teman influencer yang menyuarakan hak perempuan. Karena saya juga mengalami itu gitu ya. Serangan siber itu sangat mudah dan merusak mental. Kalau kita tidak menyiapkan diri, tidak ya seperti itu juga akan membuat kadang kita surut ya. Tapi saya yakin misalnya Indah, teman-teman Indah yang mencoba menjadi pencerah bisa dikatakan seperti itu untuk korban-korban lain akan terus melakukan hal itu. Jadi terima kasih ya Indah ya. Of course. You had questions.